Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini siap membuat keputusan besar. Ia menyatakan bersedia membatalkan rencana negaranya untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Sebagai gantinya, Kiev meminta jaminan keamanan yang kuat dari negara-negara Barat. Langkah ini merupakan perubahan drastis sebab selama ini keanggotaan NATO adalah benteng pertahanan utama yang mereka harapkan untuk menghentikan serangan Rusia. Apalagi, pejabat AS sudah menyatakan bergabungnya Ukraina ke NATO bukanlah solusi realistis dalam perundingan damai. Lantas apa yang terjadi jika Ukraina batal bergabung dengan NATO? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pernyataan terbaru Zelensky dilontarkan menjelang pertemuan dengan AS dan Sekutu Barat di Berlin, Jerman pada Minggu 14 Desember 2025. Meski begitu, ia mengajukan syarat jaminan keamanan alternatif dari Barat untuk mencegah agresi Rusia di masa depan. Diketahui selama ini Zelensky terus mendorong agar negaranya diterima dalam aliansi tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali menyatakan bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu bangsa meski tanpa dasar yang jelas. Melalui aksi militernya, Putin dinilai berupaya memasukkan kembali Ukraina ke dalam konsep Rusia Raya seperti saat aneksasi Crimea pada 2014. Ukraina pun menginginkan perlindungan militer dari NATO sebagai bagian dari upaya menjadi negara demokrasi Barat yang bebas dari pengaruh Moskwa. Tanpa status keanggotaan NATO, negara-negara aliansi seperti AS dan Inggris tidak memiliki kewajiban untuk mengarahkan pasukan atau memberikan bantuan militer. Hal ini menjadi alasan utama sejumlah negara Eropa enggan menerima Ukraina karena berisiko memicu perang yang lebih luas. Meski demikian, Inggris telah menempatkan pasukan di Estonia dan Polandia sebagai bagian dari misi NATO. Inggris juga aktif melakukan pelatihan militer dengan Ukraina sejak 2015 dan terus memasok senjata selama konflik berlangsung. Secara resmi, NATO menyatakan keanggotaan terbuka bagi negara Eropa yang mampu menjunjung prinsip perjanjian dan berkontribusi pada keamanan kawasan Atlantik Utara. NATO khawatir jika Rusia berhasil menguasai Ukraina, Moskwa dapat melanjutkan ekspansi ke barat, termasuk ke wilayah seperti Georgia. Namun jika Ukraina tidak jadi bergabung ke NATO, negara tersebut kemungkinan harus mengandalkan kekuatan pertahanan sendiri untuk mencegah serangan Rusia di masa depan. Hal tersebut terjadi karena perlindungan kolektif NATO melalui Pasal 5 tidak akan berlaku bagi Ukraina. Langkah ini berpotensi menurunkan ketegangan dengan Rusia dalam jangka pendek, namun juga membuka risiko konflik berkepanjangan karena Ukraina tidak memiliki payung aliansi militer. Rusia bisa memandang gagalnya Ukraina bergabung dengan NATO sebagai kemenangan strategis yang mengurangi ancaman di perbatasannya. Situasi ini berpotensi mendorong Moskwa mengajukan tuntutan wilayah tambahan. Di lain sisi, Ukraina menghadapi risiko ketidakstabilan politik jika merasa ditinggalkan oleh Barat, bahkan bisa mengalami kemunduran demokrasi. Kondisi ini juga berdampak pada Eropa yang harus menghadapi ketidakpastian keamanan kawasan dan terdorong meningkatkan anggaran pertahanan. Sebagai pengganti NATO, Ukraina mungkin perlu membangun sistem pertahanan berlapis. Strategi ini mencakup penguatan garis pertahanan luar dengan ranjau dan drone, pembentukan pasukan reaksi cepat, serta cadangan militer dalam jumlah besar hingga total sekitar 1 juta personel. Biaya pertahanan diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar per tahun dengan dukungan Barat melalui kerjasama bilateral lebih dari 20 negara. Bantuan ini mencakup pasokan senjata dan pelatihan militer meskipun Ukraina tidak menjadi anggota penuh NATO. Gencatan senjata juga bisa diawasi oleh lembaga internasional untuk mencegah pelanggaran. Tanpa perlindungan NATO, Ukraina tetap menghadapi ancaman serangan Rusia setelah gencatan senjata. Akan tetapi, sistem pertahanan yang kuat dapat membuat biaya invasi terlalu mahal bagi Moskwa. Oleh karena itu, Rusia kemungkinan akan terus memberi tekanan dengan intensitas rendah, namun sanksi internasional dan penguatan industri pertahanan Ukraina dapat membatasi langkah tersebut. Sebelumnya, AS sudah pernah memperingatkan agar Ukraina tidak menjadi anggota NATO. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada Rabu 12 Februari 2025 menyatakan peluang Ukraina menjadi anggota NATO tidak realistis. Ia juga mengingatkan
masuknya satu negara ke NATO memerlukan persetujuan seluruh 32 anggota sehingga setiap negara memiliki hak veto. Hixit pun menyarankan Kiev untuk mengakhiri harapan merebut kembali seluruh wilayah yang kini dikuasai Rusia. Sebagai alternatif, Hixit menyebut jaminan keamanan bagi Ukraina harus ditopang oleh pasukan Eropa dan negara non-Eropa yang memiliki kemampuan memadai. Menurut Hixit, Ukraina sebaiknya mulai fokus pada upaya penyelesaian damai melalui jalur negosiasi yang didukung kehadiran pasukan internasional. Trump pun mengaku memahami pandangan Menteri Pertahanannya dan menilai anggapan bahwa keanggotaan NATO bagi Ukraina tidak praktis mungkin memang benar. Beberapa jam setelah pernyataan tersebut, Trump mengungkapkan dirinya dan Putin sepakat memulai perundingan guna mengakhiri perang di Ukraina. Namun sejumlah sekutu barat menyatakan pandangan berbeda. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menegaskan NATO tetap menjadi jaminan keamanan utama bagi negara-negara Eropa. Ia juga memperingatkan bahwa meninggalkan Ukraina justru akan memberi contoh berbahaya bagi negara besar lain untuk melakukan agresi terhadap negara tetangga tanpa konsekuensi. Keputusan Ukraina untuk mempertimbangkan batal bergabung dengan NATO menjadi titik balik besar dalam konflik dengan Rusia, sekaligus membawa dampak luas bagi keamanan kawasan. Tanpa payung pertahanan NATO, Ukraina harus mengandalkan kekuatan militer sendiri dan jaminan keamanan alternatif dari Barat dengan risiko tekanan dan ancaman jangka panjang dari Moskwa. Di saat yang sama, langkah ini bisa meredakan ketegangan dalam jangka pendek, namun juga memicu ketidakpastian baru bagi Eropa dan keamanan global. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, simak terus perkembangan konflik Rusia-Ukraina hanya di YouTube Kompas.com.